Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat nih Bapak Ibu Soyo. Saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu masih semangat walaupun sudah pukul 13.15. Ini kalau dalam dunia kerja ini sudah saat-saat produktivitasnya sudah mulai menurun, tapi alhamdulillah luar biasa sekali kita di sini masih tetap semangat dalam acara Salam Sehat Nasional dan Bedah Sejarah. Aplaus untuk kita semuanya. Dan pada hari ini untuk materi kedua yang akan disampaikan oleh Gus Muklisina Lahudin dan dipanelkan dengan Gus Rizal Mumazik Z, yaitu kita bedah sejarah tentang Kiai Agung Basaria Sewulan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami perkenalkan pembicara kita yang kedua, yaitu Gus Muklisina Lahudin. Beliau lahir di Madiun 9 November 1978. Beliau adalah seorang penulis, penerbit, pemilik penerbit dan percetakan di Yogyakarta. Nah, monggo Gus Muklisina, monggo kami atuti untuk duduk di depan. Mungkin bisa di profilnya fotonya Gus Muklisina Lahudin, seorang penulis dan pemilik penerbit di Yogyakarta. Pada hari ini juga kita akan panel dengan Gus Rizal Mumazik Z. Beliau lahir di Jember 30 April 1984. Beliau adalah Rektor Universitas Al-Falah Suniyah Kencong Jember. Monggo kami persilakan Gus untuk ke depan. Beliau berdua ini akan memberikan materi kedua dan ketiga yang kita jadikan satu supaya lebih akrab dan lebih nyaman. Monggo kami persilakan kepada Gus Muklisina Lahudin terlebih dahulu untuk memberikan materinya, kemudian dilanjutkan dengan Gus Rizal Mumazik. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak Mas Badrin Tolha selaku panitia yang kami banggakan, kepada Bapak Wildan Suyuti yang jauh-jauh dari Solo, terima kasih atas kehadirannya, dan Pak Pro saya yang dari Tarik, Sidoarjo, kemudian ada juga Pak Pro Ahmad Sahroni, ada Pak Pro Abdurrahman, kemudian Pak Pro saya, Pak Pro Mamat Baidowi. Terima kasih atas kehadirannya, dan yang terhormat para masyayikh, para kiai, dan para akademisi yang saya muliakan. Dan terima kasih juga atas kita ditandemkan Gus hari ini. Jadi langsung saja, karena Gus Rizal Mumazik ini kan datang jauh-jauh dari Jember hanya untuk mengisi kita pada hari ini, untuk mengisi sebagian bedah sejarah yang kita adakan hari ini. Sebelumnya beberapa waktu yang lalu, kira-kira sebulan yang lalu lah, saya itu ditelepon oleh Mas Badrin Tolha sebagai ketua panitia pada siang hari ini. Demoklis, nanti kita hari Kamis diminta untuk menghadap Pak Menko, Pak Muhajir Effendi di Jakarta di kantornya. Nah, karena ini merupakan pertama kali ya, tanpa pikir panjang ya, saya langsung iyakan, siap Mas gitu. Terus terang, karena apa? Terus terang saya kaget kok bisa saya itu dipanggil oleh Pak Menteri, itu yang pertama kagetnya. Tapi walaupun kaget, saya juga
Ya langsung tanpa pikir panjang saya hari Rabu malam itu langsung beli tiket kereta supaya Kamis sore itu saya bisa menghadap beliau. Nah, karena beliau itu masih rapat di istana dengan Bapak Jokowi. Jadi akhirnya saya sama Mas Badrin, di situ juga ada Gus Farid. Ya, Gus Farid itu keponakan Pak Muhadjir juga, diminta untuk menunggu karena beliau rapat di sana. Dan alhamdulillah sebelum maghrib itu kami sudah ini, bapak-bapak, kami sudah ketemu dengan beliau dan ngobrol-ngobrol dengan Pak Muhadjir, kemudian diajak makan malam, kemudian sholat berjamaah, kemudian terus istilahnya diajak ndongani barang. Dan akhirnya setelah pertemuan itu intinya apa? Intinya itu beliau minta supaya saya merevisi buku Babat Sewulan. Intinya dari pertemuan itu. Intinya beliau minta supaya saya merevisi Babat Sewulan karena menurut beliau buku Babat Sewulan itu bagus, Mas. Karena buku Babat Sewulan itu akan abadi. Jadi harus direvisi. Nah, info A1-nya, info pusatnya, kalau setelah direvisi itu, insya Allah akan dibeli sejumlah 500 eksemplar oleh beliau. Dan alhamdulillah seminggu kemudian dibeli oleh beliau 500 eksemplar. Dan istimewanya apa? Istimewanya buku itu akan dibagikan gratis pada acara hari ini. Untuk itu terima kasih kepada, mari kita sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Bapak Muhadjir Effendi. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal jariah beliau dan buku ini akan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Karena ini pesertanya agak lesu, ini saya terpaksa cerita dulu ini. Monggo bapak-bapak yang di belakang, misalnya atau adik-adik yang masih di belakang, silakan ke depan supaya biar lebih enak gitu. Ini adalah temanya adalah Sarasehan Nasional dan Bedah Sejarah. Pertanyaannya itu mengapa tokoh sejarah Sewulan itu harus dibedah? Karena mungkin ini yang jadi tujuan kita hari ini itu adalah bedah sejarah Ki Ageng Basariah Sewulan. Nah, pertanyaannya kenapa harus dibedah? Begini bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita tahu misalnya sejarah Sewulan ini ya, sejarah Sewulan itu kan sejarah yang tanpa standar baku gitu, tanpa standar resmi. Misalnya begini, ada seorang kiai yang kemudian cerita di jamaahnya, misalnya asal usul Sewulan itu karena ada Kiai Bagus Harun itu ingin anak cucunya itu besok supaya jadi ulama dan pejabat. Nah, akhirnya beliau topo broto tirakat selama 7 tahun di sebuah tempat. Nah, kemudian setelah akhir tahun ke-7 dari tempatnya itu muncrat 7 meter air. Makanya tempat itu dinamakan Sewulan. Nah, ini kan sesuatu yang baru bagi kita karena sejarah pakemnya tidak begitu. Menurut Pak Muhammad juga tidak begitu, tetapi ini mungkin sejarah yang tidak kita ketahui. Nah, itu yang pertama. Misalnya juga ada versi silsilah lain ya, misalnya ada silsilah Sewulan itu banyak beredar itu enggak sama. Misalnya ada yang melalui Padurekso, kemudian ada yang melalui Kajoran. Nah, ini kan sejarah yang tidak beragam ini akan kita bedah hari ini supaya kita mempunyai kesepakatan bahwa standar sejarah Sewulan itu seperti ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bedah sejarah itu berguna untuk apa? Agar kita tidak kepaten obor. Kepaten obor itu begini, misalnya ada beberapa teman yang setelah saya nulis Babat Sewulan itu, buku saya sudah saya tulis, kemudian terbit, kemudian dibaca oleh banyak orang, datang ke saya, Mas Mukhlis, silsilah saya itu saya punya mbah namanya ini, kemudian punya kakek namanya ini, tapi ke atasnya saya nggak tahu.
beliau pernah tinggal di Sewulan. Apakah ini masih Buria Sewulan? Nah, kalau saya ketemu silsilahnya saya carikan, saya bantu sampai ketemu. Kalau tidak ya enggak. Seperti Pak Wildan Suyuti ini. Pak Wildan Suyuti ini kehilangan identitas ya, karena beliau belum menemukan ke atasnya. Jadi inilah kenapa kita membedah ini, supaya kita tidak kehilangan identitas, tidak kepaten obor. Kepaten obor itu artinya dengan satu titik kita itu bisa silaturahmi ke berbagai tempat. Misalnya kita punya saudara di sini, saudara di sini, saudara di sini. Itulah kenapa kok fungsinya sejarah itu dibedah. Artinya apa? Sejarah itu memang harus dibedah dan ditulis supaya itu bisa menjadi warisan bagi anak cucu kita besok kelak. Karena kalau sudah kepaten obor, repot. Walaupun sudah jadi mantan hakim MA, tapi masih kepaten obor begitu. Jadi itu yang kedua ya. Yang ketiga, kenapa kok harus dibedah juga? Karena agar kita itu sejarah leluhur itu bisa menjadi ibrah bagi kita. Ibrah bagi kita artinya kita punya leluhur yang baik ya. Misalnya Mbah Bagus Harun itu bisa memenangkan pertempuran dengan pemberontak Cina. Itu kan suatu prestasi, bisa mengembalikan Pakubuwono ke tahtanya. Itu semua prestasi. Dan kemudian kalau kita ikuti generasi di bawahnya, siapa yang tahu Budi Utomo? Budi Utomo itu didirikan oleh Bani Basyariah, bukan HOS Cokroaminoto. Budi Utomo itu didirikan oleh namanya Raden Aryo Adipati Tirtokusumo. Tirtokusumo itu adalah ketua Budi Utomo pertama kali. Dulu mantan Bupati Karanganyar. Bupati Karanganyar itu tidak sekarang ya, tidak seperti sekarang misalnya di Tawangmangu itu tidak. Karanganyar dulu itu adalah sebuah kabupaten yang berada di Kebumen. Sekarang menjadi kecamatan namanya Karanganyar. Dulu masuk wilayah Karisidenan Bagelen. Nah itu selain mantan Bupati Karanganyar, putranya ini kemudian Raden Adipati Aryo Iskandar Tirtokusumo itu kemudian menjadi Bupati Demak dan meneruskan bapaknya menjadi Bupati Karanganyar. Nah di generasi sekarang banyak sekali yang bisa menjadi ibrah bagi kita. Misalnya siapa? Kalau kita ambil ulama ada Gus Baha. Kalau kita misalnya ambil ulama ada Gus Awis, kemudian Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Hasyim Asari, terutama Kiai Abdul Wahab Hasbullah itu ternyata juga Bani Sewulan. Beliau adalah salah satu pendiri NU. Itu yang harusnya menjadi ibrah bagi kita semua, bahwa bedah sejarah ini adalah untuk memberikan kita semangat, ibrah untuk mencapai prestasi-prestasi di masa depan. Saya ingat sebuah syair Arab yang berbunyi dari Ahmad Shauqi, khairun nasi du syarafin qadimin wa aqama li nafsihi syarafan jadidan. Yang artinya adalah sebaik-baik manusia itu yang punya sejarah leluhur, nasab yang baik di masa lalu. Tapi itu enggak cukup. Kita nasabnya sebagus apapun, buat turunane kiai, buat turunane bupati, turunane ulama besar, itu harus aqama li nafsihi syarafan jadidan. Menciptakan prestasi yang baru untuk dirinya sendiri. Jadi artinya apa? Artinya kita tidak hanya membangga-banggakan nasab. Nasab itu baik bagi kita. Saya kira usume lagi geger nasabnya. Nasab itu baik bagi kita, tetapi kita harus menciptakan suatu kemuliaan baru bagi diri kita sendiri. Saya kira itu prolog dari saya mengenai kenapa kok kita harus membedah sejarah Sewulan, supaya kita tahu bahwa tujuan kita hari ini adalah itu. Tujuan kita hari ini adalah itu. Dan pada kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan beberapa materi ya. Sedikit saja ini nanti bolehlah nanti disambung sama
Gus Rizal Mumazik. Jadi sedikit saja, ini hanya garis besarnya, gambaran. Nanti bisa dialog tanya jawab juga boleh. Jadi yang pertama adalah saya nanti akan menyampaikan sejarah dan silsilah Raden Bagus Harun. Terus yang kedua asal usul dan makna dan kepala pendidikan Sewulan. Terus yang ketiga adalah ajaran yang diwariskan oleh Ki Ageng Basyariah. Kenapa kok ini saja? Padahal di Babat Sewulan ada geger pecinan, ada sejarah Mataraman ya, karena sudah diborong oleh Pak Muhammad tadi. Sudah disampaikan semua oleh Pak Muhammad. Jadi saya tidak masuk ke wilayah situ karena sudah diborong Pak Muhammad, sudah selesai. Jadi saya ingin menyampaikan tiga hal saja ini, yaitu sejarah, asal usul dan ajaran yang diwariskan oleh beliau. Oke, kita lanjut Mas Gin, biar saya nggak lupa. Sejarah dan silsilah Raden Bagus Harun itu yang pertama beliau, kalau kita misalnya mengenal Ki Ageng Basyariah, tentu kita harus mengenal ayahnya, asal usulnya dari mana. Ki Ageng Nolojoyo itu makamnya itu ada di Tosanan ya. Tosanan, nama aslinya siapa? Ini jarang diketahui orang. Nama aslinya adalah Raden Setoyo. Ini kalau kita menganggap bahwa bapaknya Mbah Bagus Harun itu adalah Ki Ageng Nolojoyo, nama aslinya adalah Raden Setoyo, juga dikenal sebagai Ki Ageng Prongkot. Sumber ini saya dapatkan dari mana? Sumber ini Pak Muklis, Mas Muklis ngawur gitu. Sumbernya dari mana? Nah, pada tahun 1901 itu ada seorang guru di sekolah Jawa namanya Raden Sosro Sudirjo. Saya nggak tahu apakah ini hubungannya dengan Patih Sosro Dirjo atau tidak, tapi namanya adalah Raden Sosro Sudirjo. Beliau adalah kepala sekolah Jawa. Beliau mencatat bahwa di sebuah dusun yang bernama Tasinan, namanya dulu Tasinan, bukan Tosanan, itu ada di Ponorogo Mas ya. Bapak-bapak, Tosanan itu ada di Ponorogo, Tasinan ada sebuah punden yang namanya Punden Prongkot. Ada sebuah punden yang namanya Punden Prongkot. Prongkot itu atau nama lainnya siapa? Nama lainnya adalah Setoyo. Jadi ini kemudian diabadikan. Nama Setoyo ini kemudian diabadikan menjadi sebuah duko di Ponorogo namanya Duko Setoyo. Nah, Prongkot itu ya di Tosanan itu. Nah, jadi nama aslinya itu. Ini menurut sumber dari seorang kepala sekolah Jawa yang ditulis di majalah Belanda. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah makamnya. Saya pernah mengunjungi makam ini, kemudian ketemu sama juru kuncinya, dan juru kuncinya itu malah bercerita bahwa beliau itu baru generasi ke-6 dari Ki Ageng Nolojoyo. Ini kan agak rumit. Dalam versi lain itu sebenarnya bukan Nolojoyo, ada namanya Mertojoyo. Nanti akan kita bahas di bagian berikutnya. Tapi kita ini dulu lah. Ki Ageng Prongkot itu namanya Nolojoyo. Nah, itu juru kuncinya di sana itu baru generasi ke-6 dari Ki Ageng Nolojoyo. Memang ada versi yang mengatakan karangannya Raden Soeharto. Raden Soeharto itu kalau Bapak Ibu tahu itu adalah tokoh lama di zaman Orde Lama. Mungkin Pak Wildan tahu, yang juga masih Duriya Sewulan, bahwa di situ di makam Ki Nolojoyo itu merupakan anak dari Ki Ageng Basyariah. Tapi di bukunya ada itu. Tapi ini kan menyalahi pakem dari Sewulan yang menyatakan itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Mbah Bagus Harun itu adalah putra seorang adipati atau bukan? Ini juga menjadi pertanyaan bagi kita semua. Jangan-jangan cerita itu tidak benar. Nah, saya ingin mencoba membuktikan bahwa dulu sebelum era sekarang ini sekolah-sekolah banyak didirikan. Semua anak priayi, anak raja, kemudian anak adipati itu sekolahnya di pesantren. Sekolah-sekolah yang sekarang itu belum ada. Dulu itu sekolahnya di pesantren. Contoh siapa? Misalnya kita akan kenal dengan yang namanya Bagus Burhan.
Bagus Burhan itu cicit dari Yosodipuro 1. Sekolahnya juga di pesantren. Kemudian Pakubuwono 3. Pakubuwono 3 itu sekolahnya juga di pesantren. Anaknya dari Pakubuwono 2. Kemudian ada lagi Bagus Darso yang kemudian menurunkan Pondok Termas. Yang kemudian menurunkan Pondok Termas itu merupakan putra daripada Adipati Semanten Pacitan. Ya, itu artinya putranya para ningrat semua. Dulu yang sekolah di pesantren itu putranya pembesar semua. Kalau orang biasa ya mungkin nggak sekolah atau angon wedus atau ngarit gitu kan, atau ke sawah gitu. Justru pesantren di masa itu merupakan pusat pendidikan para anak priai, anak raja, anak bupati pada saat itu. Karena ada sumber majalah Belanda mengatakan bahwa ketika, kalau nggak salah, Brungun atau Koken ketika berkunjung ke wilayah Ponorogo, dia itu menceritakan bahwa salah satu wilayah yang penting di daerah ini adalah wilayah yang pesantren yang didirikan oleh para pangeran Jawa. Sebuah wilayah yang didirikan, pesantren-pesantren yang didirikan oleh para pangeran Jawa. Maksudnya mana itu? Maksudnya adalah Tegalsari, Semulan, dan Banjarsari. Itu semua didirikan oleh para pangeran Jawa. Nah, itu menurut catatan Belanda. Begitu. Jadi saya kira untuk menghubungkan itu bagaimana? Karena di sini itu Raden Bagus Darun itu dikenal sebagai putra dari Adipati Sumoroto, Ki Ageng Bromo tadi. Masuk akal tidak? Masuk akal, karena semua dulu yang nyantri di pesantren itu adalah putra-putra para priai, putra-putri para pejabat. Monggo, lanjut Mas. Nah, setelah kita tadi sampaikan sedikit ayahnya Mbah Bagus Darun, kemudian apakah Adipati atau bukan, kita akan masuk 3 versi silsilah Ki Ageng Basariah. Ini saya sampaikan supaya apa? Supaya panjenengan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini paham. Ini tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa kita harus punya pakem sejarah yang resmi di Sewulan ini. Misalnya begini ya, kita akan lihat 3 versi silsilah ini supaya nanti kita mempunyai kesimpulan yang sama, silsilah mana yang paling mendekati kebenaran. Yang pertama adalah versi Tepas Darah Dalem. Versi Tepas Darah Dalem ini saya dapatkan dari Mbak Kamilia. Mbak Kamilia itu adalah putrinya Bu Fatimah Tawangsari, Percikan Tawangsari. Nah, beliau bercerita bahwa urutan silsilah Bagus Darun itu adalah Bagus Darun bin Nolojoyo atau dalam kurung Mertojoyo bin Bagus Abdul Iman bin Darpo Sentono bin Haryo Pringgoloyo bin Panunggahan Senopati. Jadi di sini Bagus Darun atau Ki Ageng Basariah itu merupakan generasi kelima dari Panembahan Senopati. Panembahan Senopati itu wafat tahun berapa nggih? Panembahan Senopati itu wafat tahun 1600-an. Sedangkan Perdikan Sewulan, Geger Pecinan itu terjadi 1742. Saya perkirakan Pakubuwono itu ketika bertemu dengan Bagus Darun itu kan usianya sekitar 30 sampai 32. Karena pada saat Geger Pecinan itu Pakubuwono itu usianya 30 sampai 35 tahun. Nah, Mbah Bagus Darun sendiri ketika menemani itu usianya berapa? Ya nggak mungkin jauh-jauh dari itu, antara 25 sampai 35. Jadi perkiraannya Mbah Bagus Darun itu lahir tahun 1710. Nah, kalau kita tarik ke belakang, itu jaraknya hanya 100 tahun dari kematian Panembahan Senopati. Artinya apa? Sangat masuk akal sekali kalau Mbah Bagus Darun itu generasi kelima dari Panembahan Senopati. Dan untungnya apa? Untungnya versi ini kan sudah legitimate ya. Artinya diakui oleh Keraton
Jakarta diakui sebagai apa ya, sebagai kebenaran silsilah dari Ki Ageng Basaria. Kita sebagai anak turunnya kan punya versi yang legitimate kan lebih masuk akal, lebih enak. Nah itu versi yang pertama dari Tepas Dalam. Kemudian versi Masjid Sewulan. Versi Masjid Sewulan itu hanya berbeda di Padurekso ya. Kalau di Tawansari itu Darpo Sentono itu nama lainnya adalah Padurekso. Kalau di Sewulan itu Darpo Sentono bin Padurekso. Jadi missing satu generasi. Di Tawangsari itu missing satu generasi. Nah kemudian kalau versi Tebu Ireng ini saya dapatkan dari bukunya Mbah Abu Bakar Aceh yang judulnya Kiai Wahid Hasim dalam karangannya yang tersiar. Di situ dituliskan bahwa silsilah Sewulan masih tambah satu lagi yaitu Pangeran Kajoran. Ini ada benarnya juga. Karena apa? Pangeran Kajoran itu merupakan menantu dari Panembahan Senopati. Merupakan menantu dari Panembahan Senopati karena Panembahan Senopati itu punya putri namanya itu Raden Ayu Wangsa Cipto. Raden Ayu Wangsa Cipto itu kemudian dinikahi oleh Pangeran Kajoran, kemudian menurunkan kita sekarang ini. Jadi versi Tebu Ireng juga tidak ada salahnya. Keturunan Panembahan Senopati ada benarnya juga, tetapi melalui jalur perempuan. Kalau selama ini kan jalur laki-laki semua ya, pancer lanang gitu. Kalau Tebu Ireng itu masih memakai jalur perempuan. Nah ini silahkan dipilih. Di sini kan kita ingin menemukan maksudnya kesimpulan yang lebih tepat gitu, lebih tepat mendekati kebenaran, yaitu diantaranya 3 silsilah Ki Ageng Basaria gitu. Monggo sambil diminum ya Bapak ya, Bapak Ibu sambil diminum. Selanjutnya ini asal usul makna dan kepala perdikan Sewulan. Di masa Mataram Islam lama, Sewulan itu pernah menjadi sebuah kadipaten di wilayah Ponorogo. Nah ini juga saya dapatkan dari sumber-sumber Belanda. Dulu itu Sewulan itu merupakan kadipaten di antara 10 kadipaten yang ada di Ponorogo. Dulu ada namanya Kadipaten Polorejo, kemudian Kadipaten Sumoroto, Kadipaten Jayangrana, Kadipaten banyaklah, di antaranya ada 10 kadipaten. Nah kemudian salah satu kabupaten itu yang menarik itu bernama Kadipaten Sawulan, tidak Sewulan tapi Sawulan. Nah setelah saya telusur itu yang mirip itu hanya 2, Sawulan, Sewulan dan Siwalan. Siwalan itu juga ada di Ponorogo. Siwalan namanya Siwalan, kalau nggak salah di Ponorogo Siwalan Mlara. Nah kemudian menurunkan sekarang itu namanya Kiai Edo Besari. Ya di sana itu ada Siwalan dan Sewulan dan Sawulan. Nah, dan Sewulan kan 2 nama itu, Siwalan dan Sewulan. Kalau kita telisik sejarahnya, Siwalan itu lebih muda daripada Sewulan. Jadi saya simpulkan Kadipaten Sawulan itu ya yang pusatnya kita tempati sekarang ini yaitu Kadipaten Sewulan di Madiun. Yang batas akhirnya itu adalah Kali Catur yang disampaikan Pak Muhammad tadi, hanya batasnya hanya di sana gitu. Batasnya hanya di sana, itu Kadipaten Sewulan. Karena apa? Kalau kita telisik misalnya Bagus Harun itu sendiri dulu itu sudah menjadi kepala perdikan karena Pakubuwono II itu sebelum ke Ponorogo, sebelum menemui Kiai Tegalsari itu ke Sewulan dulu. Nggak mungkin dari Maspati ke Tegalsari dulu. Logikanya kan nggak mungkin. Misalnya saya lari dikejar oleh Kapten Sepanjang. Kapten Sepanjang itu kan kapten Cina yang sekarang di wilayah Surabaya ini namanya Sepanjang. Itu sebenarnya untuk mengenang Kapten Cina. He Panjang namanya. Tapi kemudian kita lidah Jawa
menamakan sepanjang. Nah, kalau dari Mas Pati kemudian ke Madiun itu nggak mungkin langsung ke Tegalsari. Dan itu ada di catatan majalah Belanda, di bukunya Om Hokham juga di Madiun dalam pusaran konflik itu juga mengatakan bahwa sebelum ke Tegalsari Mbah Pakubuwono II itu mengunjungi dulu Sewulan, bertemu dengan salah satu keturunan Panembahan Senopati. Nah, artinya Sewulan itu sudah merupakan tempat sudah merupakan tempat yang punya kadipaten, mungkin punya pesantren, sudah punya penduduk. Nah, itu yang perlu kita tahu ya. Terus next Mbak, next. Nah, ini makna Sewulan ya. Makna Sewulan itu kan selama ini ada 3 juga ya, ada 3 juga. Kalau silsilah itu ada 3, makna Sewulan itu juga ada 3. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Makna Sewulan itu ada 3. Ada yang Sewulan bermakna Sewulan yang artinya 1000 bulan. Ada maknanya Sewulan bermakna sewu, lannya itu plus gitu. Kalau bahasa kita sekarang itu plus Sewulan. Ada yang bermakna sewuwul. Wuwul itu adalah hitungan tanah. Saya kurang paham itu apakah sama dengan hektar, apakah sama dengan cacah, saya kurang paham. Tapi ini nanti akan kita bahas satu persatu. Mungkin sewu yang wulan berdasarkan makna sewulan berdasarkan sewu wulan itu kan dari kisah Babat Ponorogo yang menceritakan bahwa selama di bukunya Pak Purwama juga ada, selama mencari tanah Babat itu Mbah Ageng Basyariah itu di saat akhir-akhir menemukan tanahnya, menemukan payung yang dibuang di Grojogan Bang Pluang itu di saat bulan Ramadan sedang puasa. Nah, kemudian ketika menemukan karena sedang puasa pada bulan Ramadan, pada akhir bulan Ramadan, maka dinamakan mendapatkan sewulan atau istilahnya Lailatul Qadar. Orang Jawa itu kalau mendapatkan sesuatu, misalnya akhir-akhir Ramadan itu mendapatkan sesuatu rezeki baik duniawi maupun rezeki yang bersifat bukan hanya artinya materi, itu sering mengistilahkan oleh Lailatul Qadar. Jadi apa? Ketika menemukan payungnya di Grojogan Bang Pluang itu di saat bulan Ramadan, maka dinamakan sewulan. Itu berasal dari kata sewulan, itu berasal dari sewulan atau Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Istilahnya terusannya begitulah. Jadi intinya bahkan kalau kita maknai Al-Quran sendiri surat Al-Qadar itu merupakan kisah dari perjalanan Pakubuwono II di Ponorogo. Mungkin dengan kalau ini tafsir di luar tafsir yang resmi ya, tafsir pribadi itu bisa Al-Qadar itu. Misalnya ketika salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi dia mendapatkan keselamatan malam yang damai sehingga fajar datang. Karena apa? Karena Pakubuwono itu melarikan diri ke Ponorogo dan selamat di lindungan kiai. Sampai fajar itu apa? Fajar itu ya sampai Kartosuro berdiri lagi, Surakarta berdiri lagi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ketika fajar terbit atau Pakubuwono menyelamatkan diri sampai fajar terbit. Nah, kemudian Keraton Kartosuro berdiri kembali, maka istilahnya dia itu diselamatkan. Makanya kalau di Surakarta itu ada pusaka yang namanya Kiai Slamet. Kiai Slamet itu apa? Sebenarnya sanepan bahwa dulu itu Pakubuwono itu meminta perlindungan kiai. Kebobole Kiai Slamet. Kiai Slamet itu meminta perlindungan kepada kiai seperti itu. Itu kalau sewulan. Kemudian kalau sewulan itu saya dapatkan dari bukunya
namanya Haji Suyoso. Haji Suyoso itu bercerita bahwa kalau ketika Mbah Muhammad Besari memerintahkan Bagus Harun untuk mencari tanah babatannya, itu membutuhkan waktu 1000 hari. Makanya di situ ditulis 1000 lan, itu 1000 plus lan. 1000 plus lan. Makanya juga pada saat saya kecil di 1000 lan itu kalau menulis 1000 lan itu enggak 1000 lan begitu. Angka 100 plus gitu. 100 plus gitu. 1000 lan itu seperti itu. Jadi enggak 1000 lan begitu. 100 plus kalau menulis 1000 lan. Nah, terus 1000 lan bermakna 1000 wul. Ini saya dapatkan dari bukunya Mbah Kiai Mawardi yang menceritakan bahwa sebenarnya 1000 wul itu 1000 jumlah tanah yang dibagikan kepada Bapak Bagus Harun, diantaranya tanah di Tegalsari, kemudian tanah di Uteran, kemudian tanah di Tawangsari, tanah di mana Pak Bu? Tanah di Tawangsari, di Tegalsari Jetis dan lain-lain. Pokoknya itu sejumlah 1000 wul. Nah, ini kalau kita hubungkan mungkin dulu Pak Kubuwono ini kan putranya dari Amangkurat Jawi. Beliau itu pernah memberi hadiah kepada Pangeran Mangkubumi sejumlah tanah 1000 cacah. Tapi tempatnya tidak di 1000 lan, tempatnya di Sukowati. Nah, ini apakah yang dimaksud 1000 cacah ini hadiah yang diberikan kepada Mangkubumi? Saya juga tidak terlalu paham ya, karena pada akhirnya Hamengkubuwono I itu memberikan kekancingan kepada 1000 lan, yaitu sebagai penghormatan kepada gurunya yang bernama Muhammad Santri. Nah, ini perlu kita telusur apakah sebenarnya wilayah Sukowati yang dimaksud itu Sragen, benar-benar Sragen seperti saat ini, kan itu pertanyaan. Jangan-jangan Sukowati itu mungkin 1000 lan. Ini mungkin sama dengan tesisnya Pak Mama yang mengatakan bahwa sejarah leluhur yang harus dibuka tadi kan. Nah, mungkin siapa tahu. Nah, ini tugas kita sebagai peneliti, tugas kita sebagai penulis, mungkin suatu saat bisa memudahnya. Terus selanjutnya Mas. Nah, susunan kepala perdikan 1000 lan. Saya tidak ingin, ini nyon sewu Pak Mama gitu. Nah, saya tidak ingin menafikan tulisan Pak Mama, tapi ini hanya sebagai sumber pembanding ya. Sumber pembanding. Karena apa? Ini hubungannya dengan mbah-mbah saya ini. Mbah-mbah saya dahulu ya. Jadi kalau versinya Pak Mama dan versinya Pak Mbah Kiai Mawardi itu kepala perdikan itu 1 Raden Mas Bagus Harun, 2 Maklum Mulawa Mustaram, 1 Raden Mas Mustaram, 2 Raden Mas Trawan, kemudian Raden Mas Wiryo Ulomo, Raden Mas Ikhwan Ali. Nah, ini kalau versi Pak Mama. Kalau versi kolonial, saya tidak menganggap versi saya ini. Ini versi kolonial karena ada di poin yang keempat kelima itu pada tahun itu ada pergantian kekuasaan, pergantian kepala perdikan dari Raden Mas Harjo Ulomo sampai Raden Mas Joyo Besari. Nah, Joyo Besari itu kemudian mbah-mbah saya terdahulu itu Mbah Joyo Besari dulu Wedono Keniten. Dan itu nanti kalau ditelusur Prah Joyo Besari itu nanti sampai Mangkunegara. Yang disampaikan Pak Mama pada saat ketemu saya di Jogja itu bahwa kita itu mempunyai mungkin kita itu punya darah Mangkunegara. Iya, Kiai Kacan Besari itu istrinya adalah Raden Ayu, salah satu putri dari Mangkunagaran Solo. Itu kalau itu menurut versinya Mbah Kiai Darwan Dadangan. Jadi ada versi Mangkunegaranya ada. Kita itu juga punya sedikit darah Mangkunegaranya. Gitu nggih. Ini sudah kelamaan terus nggih. Terus saya kira nanti tarekat Safariyah dan Waringin Sungsang itu tarekat Safariyahnya nanti lanjut saja Mbak. Nah, ini yang paling penting. Paling penting apa? Bahwa leluhur itu pasti mewariskan bukan hanya bentuk fisik, tetapi bukan hanya bentuk fisik seperti masjid,
pesantren dan lain, tapi juga mewariskan ajaran. Itu saya tangkap dari Suluk Waringin Sursangnya yang saya ambil dari bukunya Pak Puk Mamat itu, bahwa di dunia ini kita itu tidak lahir sendiri, ada saudara yang selalu menemani kita sejak masa kandungan hingga lahir ke dunia ini. 4 saudara itu adalah air ketuban, darah, tali pusar, ari-ari atau plasenta, dan kita sendiri sebagai pancar. Nah, ini ajarannya di balik Waringin Sursang itu adalah sedulur papat limo pancar. Sedulur papat limo pancar itu, pancarnya ya diri kita sendiri. Ketika di kandungan kita ditemani oleh 4 elemen itu. Tetapi kalau sudah keluar di dunia, itu akan menjadi nafsu-nafsu yang ada di diri kita, seperti nafsu mutmainnah, nafsu amaratun bisu, nafsu lawamah, kemudian nafsu sufiyah atau malhamah. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Bukan berarti Mbah Bagus Harin itu mengajarkan kejawen, tidak, itu semua sumbernya ada di dalam Al-Quran. Misalnya nafsu lawamah, ya, nafsu lawamah itu ada di surat Al-Qiyamah, ya, surat Al-Qiyamah. Kemudian kalau misalnya nafsu mutmainnah itu ada di ya ayuhan Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ada. Nah, itu akan selalu menemani kita di dalam dunia. Oke, selanjutnya kelamaan. Nah, sangkan paraning dumadi itu juga ajaran dari agama Islam, bukan ajaran kejawen. Sangkan paraning dumadi itu adalah sangkan itu songko. Dari mana kita berasal, kemudian tujuan akhir kita di dunia ini apa, menjadi manusia ini apa, gitu. Nah, makanya dinamakan sangkan paraning dumadi, asal mula dan tujuan kita hidup di dunia ini diciptakan sebagai manusia. Kalau dalam istilah kita mendapat musibah itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah. Nah, tugas kita di manusia itu apa? Sesungguhnya kenapa kok kita dituntut bedah sejarah ini? Tugas kita di dunia itu yaitu itu tadi. Ada surat dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika pemerintah kepada malaikat, berkata kepada malaikat, sesungguhnya kami akan menciptakan manusia di dunia ini untuk menjadi khalifah. Sebagai pemimpin, artinya sebagai pemimpin. Kita di dunia ini kan makhluk asing. Kita diturunkan dari akhirat di sini itu untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dan ada yang lain, ada tujuan lain. Itu hanya 2 tujuan kita hidup di dunia ini. Satunya ayat itu yang ayat untuk pribadi. Saya lupa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan kita hidup di dunia itu sangkan paraning dumadi itu kita tahu. Mbah Basyari itu sudah menekankan kepada kita bahwa kita harus tahu asal usul kita hidup di dunia ini. Yang selanjutnya manunggaling kawula Gusti. Ini juga dikatakan bahwa ini ajaran dari Seksi Dijenar, yang kemudian Seksi Dijenar sama Dewan Wali dihukum gitu. Padahal manunggaling kawula Gusti itu juga ajaran Islam yang artinya bersatunya hamba dengan Allah. Ketika kita sudah meninggal dunia, di alam dunia ini tentu kita bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Gus Rizal atau langsung tanya jawab atau gimana, monggo terserah. Di waktu saya kembalikan kepada Mbak acara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.